Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah daripada sahabat Rasulullah SAW yang inspiratif dan juga menyentuh hati ya. Beliau ini orang yang terkenal dengan yang paling mirip fisiknya dan juga akhlaknya. Jadi di dalam riwayat ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada 5 orang yang paling menyerupai fisik Rasulullah SAW. Ada Abu Sofyan bin Haris, itu sepupu Rasulullah SAW, dan juga sesusuan. Jadi sama saudara sesusu, dan dia juga sepupu, yaitu Abu Sofyan, yang kisahnya pernah kita kisahkan sebelumnya tentang Abu Sofyan, yaitu tentang taubatnya sahabat dan juga sepupu daripada Rasulullah SAW, yaitu Abu Sofyan bin Haris. Dan salah satunya lagi ada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, jadi cucu Rasulullah SAW, yang juga mirip fisiknya dengan Rasulullah SAW. Dan 2 lagi saya lupa, tapi masih ada hubungan kekerabatan dari sepupu dari belah, ada yang dari ibunya ya gitu. Dan yang paling mirip itu Ja'far bin Abi Thalib, abang daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau sebagian sirah bilang kalau beliau berjalan itu dari belakang dikira orang itu Rasulullah begitu, semakin miripnya. Dan juga Rasulullah pernah berkata bahwasanya Ja'far ini adalah orang yang paling mirip denganku dan akhlaknya juga paling mirip denganku. Jadi akhlaknya itu sama-sama lembut karena mereka juga dari didikan yang sama ya, dari Abi Thalib. Nah, jadi sepupu Rasulullah SAW ini menikahi yaitu Asma binti Umais, dan dari rahim beliau ini banyak melahirkan pemuda-pemuda Islam yang luar biasa. Tapi itu nanti kisahnya di berikutnya. Jadi singkat cerita, Ja'far ini adalah salah satu sahabat yang berjuang bersama Islam dari awal. Dan beliau masuk Islam disaksikan oleh Abu Bakar Siddiq. Sebelum Rasulullah masuk ke Darul Arqam, ke rumah Arqam, sahabat Rasulullah yang melindungi Rasulullah. Sebelum Rasulullah masuk ke rumah itu, beliau sudah Islam. Islamnya jadi awal masuk Islam. Nah, ketika beliau ini masuk Islam, pada saat itu Islam itu begitu pesat perkembangannya, begitu pesat, terutama yaitu ya kalangan-kalangan bawah mungkin ya, karena pada saat itu kan penyembahan berhala, terus makan bangkai, yang kuat menindas yang lemah. Jadi otomatis yang lemah-lemah ini nggak tahan dia kan. Jadi dia masuk Islam, itu salah satunya juga gitu. Jadi singkat cerita, Ja'far ini salah satu pelindung bagi orang-orang yang bawah ini gitu, yang kita bilang hamba sahaya, budak gitu. Banyak sekali yang dia bantu. Karena itu dihukum ya, ditindas. Ada yang dicelupkan ke dalam air, ada yang dicambuk, ada yang orang tuanya dibunuh di depan dia, ada yang ditimpa dengan batu besar. Jadi berbagai macam siksaan pada saat itu. Dan Ja'far adalah salah satu sahabat yang paling gencar membantu itu. Singkat cerita, pada saat itu di Mekah sudah tidak aman lagi, tidak mempunyai leluasa gitu di dalam beribadah, karena ditindas terus dan dibayang-bayangi dengan rasa tidak aman, tidak nyaman ya, bahkan nyawa taruhannya gitu. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhijrah, melakukan perjalanan ya. Hijrah itu kan pindah, itu untuk memohon suaka kalau kita bilang, ke negeri Habasyah. Sekarang itu Ethiopia.
Ethiopia sekarang. Jadi ditunjuklah oleh Rasulullah SAW, yaitu sepupunya sendiri, yaitu Ja'far, sebagai pemimpin rombongan untuk sana. Karena itu tadi, selain beliau ini yang paling mirip, juga mempunyai kemampuan berbicara yang baik gitu ya. Apa istilah? Orator lah ya, orator yang baik gitu. Dan akhlaknya juga bagus. Jadi bisa diterima oleh semua orang. Bahkan di suatu sirah mengatakan kalau kita melihat Ja'far ini itu rasanya mempunyai daya tarik gitu, tertarik gitu, kok baik orangnya gitu kan. Nah inilah dia keutamaan Ja'far, dan dipilihlah, singkat cerita, berangkat mereka ke Habasyah, untuk memohon suaka di negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja yang bernama Najasyi. Najasyi ini orang Nasrani. Jadi kerajaan itu rata-rata mayoritasnya Nasrani dan memohon suaka ke sana untuk perlindungan. Tetapi kaum Quraisy mengetahui hal ini, mengejar tetapi nggak dapat, dan diutuslah Amr bin As. Amr bin As juga akan masuk Islam nanti, satu gelombang dengan Khalid bin Walid. Amr bin As ini terkenal itu seperti apa ya, kalau dibilang lobby ya, tapi apa istilah yang bagusnya itu, kayak menteri luar negeri gitulah dia. Jadi dia itu kayak ulung di dalam menyambung hubungan antar dengan daerah luar, dan dia kenal dekat dengan Raja Najasyi ini. Jadi singkat cerita dihasutlah Raja Najasyi, dan Amr bin As waktu itu juga membawa hadiah untuk raja dan meminta untuk memulangkan kembali rombongan muslimin yang tinggal di sana gitu. Jadi disuruh dilobi untuk dipulangkan. Nah, terus di saat itu ya kan kayak di sidang gitu ya, dan ada juga Ja'far bin Abi Thalib beserta rombongan dan Amr bin As yang untuk memohon kepada raja untuk memulangkan mereka gitu. Nah terus raja menanyakan kenapa ini disuruh pulang gitu. Ya karena dibilang sama Amr, mereka ini sebenarnya itu memburuk-burukkan nenek moyang, agama nenek moyang gitu kan, agama nenek moyang, dan juga memburuk-burukkan Nabi Isa gitu. Nah di saat itu raja nggak marah, maksudnya nggak marah, tapi menanyakan kepada Ja'far, dan dijawablah dengan Ja'far begini, termasuk dibacakan Quran surat Maryam ayat 1 sampai 15, sehingga terketuklah hati sang raja bahwasanya bukan begitu gitu. Nah di saat itu raja itu mengisyaratkan, menggaris sebuah garis dan bilang agama kalian dan agama saya itu dekat seperti garis ini, seperti pemisahan satu garis itu. Jadi cuma berapa senti garis itu. Nah itulah cuma dekatnya jarak agamanya itu. Jadi dibilangnya ke Amr, ya Amr, walaupun kau berikan emas sebesar gunung sekalipun, aku tidak akan memberikan mereka kepada kalian, dan mereka akan tinggal di sini dengan damai sampai mendapat petunjuk Tuhannya untuk kembali kepada negerinya. Jadi berhasil mendapat suaka, dan di dalam sejarah itu Ja'far tinggal di situ selama kurang lebih 10 tahun di sana. Nah, di saat sudah kerinduannya itu kepada Rasulullah SAW sudah tidak terbendung lagi. Jadi beliau memutuskan sekeluarga untuk pergi ke Madinah. Itu sekitar tahun 6 ataupun 7 Hijriah. Berangkatlah beliau ke Madinah. Nah, sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW beserta orang-orang yang di Madinah pada saat itu baru saja
memenangi perang Khaybar, perang melawan Yahudi di benteng terakhir mereka, yaitu di Khaybar. Nah, jadi saat itu Ja'far datang ke Madinah dan Rasulullah SAW begitu gembira. Bahkan di riwayat mengatakan Rasulullah SAW itu mengatakan, aku tidak tahu apa yang membuatku gembira pada hari ini. Apakah menang di perang Khaybar ataukah kedatangan sepupuku Ja'far. Jadi kemenangan besar kaum muslimin saat itu sebanding dengan kedatangan Ja'far. Begitu gembiranya Rasulullah SAW pada saat itu melihat sepupunya datang. Subhanallah. Dan Abu Hurairah juga mengatakan bahwasanya orang yang paling baik kepada kami. Nah, Abu Hurairah kan seperti kisah kita sebelumnya yang menceritakan tentang Abu Hurairah. Beliau ini kan termasuk kelompok Ahlus Suffah yang tinggal di Masjid Rasulullah SAW, di pekarangan masjid. Jadi mereka itu kan dapat makanannya pun dikasih-kasih kan sama orang gitu. Dan salah satunya, kata Abu Hurairah, Ja'far bin Abi Thalib ini itu orang yang paling sering mengajak mereka makan ke rumahnya. Paling sering. Bahkan ketika makanannya habis, beliau tidak segan untuk memberikan pancinya, wajannya itu, wadah masakan itu kepada Abu Hurairah untuk makan keraknya gitu. Pokoknya kasih habis lah. Begitulah sahabat ini. Dan beliau paling sering mengajak mereka makan. Dan di saat itu makanya ketika Ja'far datang, yang menyambutnya bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi kaum-kaum dari orang-orang fakir dan miskin itu sangat senang kedatangan Ja'far. Maka beliau juga dijuluki dengan Abul Musakin, ataupun bapaknya orang-orang miskin. Bapaknya orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu diayomi oleh Ja'far. Dia habiskan seluruh hartanya. Pokoknya apa yang ada dia kasih. Begitulah akhlak Ja'far. Itu sebuah gelar yang kita bilang sulit ya. Bapaknya orang-orang miskin. Dan luar biasa. Keistimewaannya luar biasa. Ketika orang lain mementingkan diri sendiri, beliau tidak. Bapaknya orang-orang miskin. Dan singkat cerita, di awal tahun berikutnya, itu di tahun ke-7 Hijriah atau 8 Hijriah, jadi ada perang dengan Romawi, yaitu perang Mu'tah. Jadi di saat perang itu, kaum muslimin itu dihadapkan dengan 200.000 pasukan Romawi. Dan itu perang pertama dengan Romawi. Jadi 200.000, dan ada yang mensirahkan ataupun meriwayatkan, sedangkan kaum muslimin itu hanya 3.000 atau ribuan saja gitu. Pokoknya perbandingannya jauh. Kalau kita secara logikanya, wah habis di bombardir aja ini gitu. Lawan 200.000 pasukannya luar biasa. Dalam hal jumlah itu kalah jauh. Dan di saat itu Rasulullah SAW yaitu menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima pertama. Dan apabila Zaid ini cedera ataupun syahid, maka kepemimpinan pasukan itu diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan apabila Ja'far bin Abi Thalib cedera ataupun syahid, maka pemimpinan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Jadi tiga komando yang dipilih oleh Rasul. Yang pertama Zaid. Apabila Zaid cedera atau syahid, diambil alih oleh Ja'far. Apabila Ja'far ini cedera atau syahid, diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Di dalam kisah ketiga-tiganya syahid.
Dan apabila yang ketiga ini syahid, maka kaum muslimin itu bermusyawarah mengangkat satu pemimpin yang menurut mereka layak. Dan di kisah itu naiklah Khalid bin Walid yang ikut dalam perang pertamanya, dan di perang itu dia diangkat menjadi komando ataupun panglima perang pada saat itu gitu. Nah, jadi singkat cerita, apa kejadian di dalam perang itu gitu kan. Nah, jadi ketika Zaid yang dengan gagahnya memegang panji komando itu masuk ke depan, karena namanya pemimpin pada saat itu yang paling depan, jadi masuk dia menerobos banyaknya pasukan Romawi pada saat itu, dan beliau syahid di saat itu. Dan melihat hal itu, Ja'far bin Abi Thalib dengan tanpa ada ragu lompat dari kudanya dan mengambil panji kaum muslimin pada saat itu dan memegangnya, dan satu tangan lagi itu dengan pedangnya. Jadi beliau sangat gagah perkasa maju melawan semuanya, dan dia dikepung pada saat itu dengan pasukan Romawi. Dia mainkan pedangnya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, karena dia sudah dikepung. Dan tibalah pada suatu kejadian di mana tangan kanannya yang memegang panji itu terkena sabetan apa ya? Terkena pedang gitu. Ditebas. Nah, ditebas pedang tangan yang memegang panji sehingga putus tangannya itu. Ketika tangannya putus dan panji itu hendak jatuh, ditangkapnya dengan tangan kirinya. Ketika tangan kiri memegang panji ini juga ditebas oleh orang Romawi, dipeluknya dengan tangannya yang tersisa itu. Sepertiga tinggal tangannya yang tersisa. Kira-kira segini. Nah, dipeluknya dengan lengannya, bukan tangannya, lengan. Panji itu dipeluknya dengan lengannya. Dan hingga syahidlah beliau. Dan panji itu langsung diambil oleh Abdullah bin Rawaha, pemimpin yang ketiga, dan beliau juga syahid. Dan ketika beliau syahid, ada kaum muslimin yang mengambil panji tersebut dan menyerahkan kepada Khalid bin Walid. Lihat, hanya panji. Pegang tangan kanan, ditebas, ambil tangan kiri, ditebas, dipeluk. Di dekatnya panji itu, jangan sampai jatuh ke tanah. Begitu kecintaan dia terhadap Islam. Subhanallah. Dan dia tidak ingin panji itu tergeletak ke tanah. Biarlah dirinya yang tumbang di dalam medan pertempuran, tapi tidak dengan nama Allah, tidak dengan nama agama Allah. Dipertahankannya panji itu. Dan beliau baru pulang dari Habasyah, belum lagi Rasulullah SAW lama dengannya, tapi beliau sudah gugur syahid di dalam peperangan. Dan mendapat kabar itu, Rasulullah SAW langsung pergi ke rumah Asma, yaitu istri daripada Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika masuk, Rasulullah SAW melihat Asma sedang masak roti, mengurus anaknya, memandikan anaknya, dan memakai baju yang bagus untuk menyambut suaminya tercinta, itu Ja'far bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW melihat itu dan mengatakan kepada Asma, panggil anak Ja'far. Dan dipanggillah anak-anak daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Terus dipeluk oleh Rasulullah SAW sambil menundukkan wajahnya dan menciumi anak Ja'far. Dan dikisahkan pada saat itu Rasulullah SAW meneteskan air matanya hingga membasahi seluruh janggutnya.
sangat sedih waktu itu melihat, karena ini adalah sepupu yang termasuk orang yang dia cintai, yang wajahnya dan akhlaknya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menangis memeluk semua anak-anaknya Ja'far. Dan saat itu Asma istri Ja'far telah berfirasat, tapi nggak berani nanya. Beliau tidak berani menanyakan kepada Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib telah syahid dalam medan pertempuran. Dan dikala itu Asma pun menangis. Dan anak-anaknya yang awalnya sangat senang, sangat gembira ketemu dengan Rasulullah SAW, yang mana setiap malam anak-anaknya ini diceritakan oleh ayahnya tentang Rasulullah SAW, dan anak-anaknya jelas mengidolakan Rasulullah SAW dan sangat senang ketika Rasul datang ke rumah mereka. Tetapi melihat ibunya menangis dan mendengar kabarnya ayahnya telah syahid, mereka pun terdiam. Dan Rasulullah SAW juga berdoa, ya Allah, berikanlah anak-anak ini pengganti Ja'far, dan berikanlah kepada Asma pengganti Ja'far. Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka. Dan dikala itu juga melihat kesedihan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma, sesungguhnya dia mendapat salam daripada Ja'far di surga. Dan di sana Ja'far telah mendapatkan 2 sayap akibat tangannya, kedua tangannya yang terputus, dan di surga Allah menggantinya dengan 2 sayap. Makanya Ja'far juga mendapat gelar sebagai Zul Janahain, yang artinya pemilik 2 sayap. Apa hikmah dari cerita ini? Islam yang kita pegang sampai saat ini, yang ajaran yang kita jalani hingga saat ini, itu ditegakkan dengan perjuangan dan pengabdian yang luar biasa oleh orang-orang yang luar biasa. Apakah kita masih main-main? Lihat yang dilakukan Ja'far. Dia menjadi abul masakin, bapaknya orang-orang miskin, yang dimana dia berbagi kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dia memimpin sekelompok orang ke Habasyah, berhijrah. Pada dia sangat rindu dengan Rasulullah SAW. Bisa dibilang sebenarnya dia tidak mau meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasul memerintahkannya, dia pun berangkat ke Habasyah. Beliau balik ke Madinah, dan tidak lama beliau bersama Rasulullah SAW. Beliau berangkat perang, dan dalam perang itu dengan heroiknya, dengan kegigihannya, beliau mendapatkan syahid. Dengan ketika dia memegang panji, ditebas tangannya, diambil dengan tangan satunya lagi, ditebas tangannya satunya lagi, dipeluk dengan lengannya. Jangan sampai kalimat Allah ini, agama Allah ini jatuh ke tanah. Dia harus tetap tegak walaupun dia yang jatuh ke medan pertempuran, yang pada saat itu jumlah pasukannya jauh berkali-kali lipat. Tapi apakah mereka gentar? Apakah mereka goyah? Tidak. Hanya untuk kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila penyampaian kali ini kurang baik ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf pada teman-teman semua. Marilah kita meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya,
Mungkin di kala itu kita berjuang melawan penindasan untuk merebut sebuah kemerdekaan di dalam beribadah. Tapi di saat ini kita harus berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri, untuk mengidolakan mereka, untuk melakukan sesuatu seperti yang mereka lakukan, seperti Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin, ataupun seperti Rasulullah SAW, bapaknya daripada anak-anak yatim. Marilah kita berkarya, berbuat sesuatu kebaikan untuk menjadi rahmat bagi diri sendiri, bagi keluarga, baik pun bagi masyarakat di sekitar. Rahmat bagi semua, rahmatan lil alamin. Islam itu indah, Islam itu tidak dangkal, Islam itu lemah lembut dan penyayang. Baiklah buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe di channel ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.